Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miradi Rusdiawan dengan NPM 19061140. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kepastian. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama ketidakpastian aturan, yang kedua faktor kepastian atau certainty factor, ketiga definisi rumus certainty factor, kombinasi certainty factor paralel dan sekuensial, dan contoh implementasinya. Sengaja yang pertama yaitu ketidakpastian aturan. Nah, ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas atau kebolehjadian yang tergantung dari hasil suatu kejadian. Hasil yang tidak pasti disebabkan oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti dan jawaban pengguna yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Nah, probabilitas atau ketidakpastian dalam sistem pakar disebabkan oleh ketidakmampuan seorang pakar untuk merumuskan suatu aturan secara pasti. Nah, selanjutnya certainty factor. Nah, di sini merupakan metode yang mendefinisikan aturan, ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Certainty factor atau CF menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Pada penelitian terdahulu, metode certainty factor banyak digunakan untuk mendiagnosa berbagai penyakit dan mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya rumus certainty factor. Nah, untuk rumus yang pertama, jika data diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu evidence, 1 MB dan 1 MD, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan atau CF pada hipotesa ini. Rumusnya adalah CF HE sama dengan MB HE kurang MD HE. Nah, di mana CF HE ini F dari hipotesis yang dipengaruhi evidence, MB HE yaitu besar kepercayaan hipotesis per evidence, dan MDHE yaitu besar ketidakpercayaan hipotesis per evidence. Rumus yang kedua yaitu jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu CF rule, satu evidence dan satu CF evidence, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan CF pada hipotesa ini. Nah, rumusnya yaitu CF HE sama dengan CFE kali CF rule. Nah, di mana CF HE ini adalah CF dari hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence. Nah, CF E yaitu besar CF dari evidence, dan F rule yaitu besar CF dari pakar. Nah, untuk rumus yang ketiga yaitu jika data yang diketahui adalah satu hipotesa mempunyai satu CF rule, banyak evidence dan banyak CF evidence, serta menggunakan rule konjungsi seperti if E1 N E2 N En dan H. Nah, maka hasil yang dicari adalah besarnya kepercayaan CF pada hipotesa ini. Nah, rumusnya yaitu CFHE sama dengan min kurawal buka CF E1 CF S1 CF EN kali CF rule. Nah, di mana CFHE yaitu EF dari hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence, CFE yaitu besar CF dari evidence, dan CF rule yaitu besar CF dari pakar.
Yang selanjutnya yaitu certainty vector paralel dan sequential. Nah, beberapa premis dari aturan yang ada dirumuskan pada metode certainty vector maka disebut CF paralel. Nah, pada certainty vector untuk rumus untuk masing-masing operator dapat dilihat pada persamaan. Nah, di sini CF A dan B maka min CF A CF B. Kemudian CF A atau B maka max CF A CF B. Dan CF tidak A maka CF A. Nah, keterangannya di sini CF A CF B merupakan nilai CF paralel terhadap premis yang disajikan dalam bentuk knowledge base. Nah, selanjutnya menghitung CF paralel dari premis-premis yang berada pada suatu aturan yang sebelumnya telah diberikan oleh pakar. Berikut rumus CF sekuensialnya. Di sini CF AB sama dengan CF A kali CF B. Keterangannya di sini CF AB yaitu CF paralel. CF A merupakan CF sekuensial yang dapat dari premis. CFB merupakan nilai CF yang didapatkan dari informasi pakar. Nah, selanjutnya di sini saya ada contoh implementasi dari penggunaan metode certainty vector. Nah, di sini judulnya yaitu penerapan metode certainty vector pada diagnosa penyakit syaraf tulang belakang. Nah, di sini untuk permasalahannya yaitu permasalahannya itu ya ini pada penelitian ini yaitu belum adanya penelitian mengenai certainty vector untuk mendiagnosa penyakit syaraf tulang belakang. Nah, oleh karena itu suatu pengujian apakah metode certainty vector dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit syaraf tulang belakang. Nah, untuk hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengujian yang pertama sesuai dengan yang diharapkan, yaitu bahwa jika gejala yang dipilih hanya satu maka sistem tidak dapat memproses dan hasilnya adalah tidak berpenyakit. Nah, pengujian kedua dapat dihasilkan hasil sistem tidak menampilkan jenis penyakit karena gejala yang diinputkan hanya satu. Nah, pada pengujian ketiga yaitu memberikan hasil yang sesuai dengan perhitungan manual. Dan pada pengujian terakhir didapatkan sistem tidak memunculkan hasil dari pengujian atau hasilnya adalah tidak berpenyakit karena sistem hanya menampilkan satu jenis penyakit. Nah, sedangkan pengujian akurasi kesesuaian dari data testing yang didapatkan oleh pakar dibandingkan dengan hasil output melalui percobaan sebanyak 50 kali didapatkan hasil output yang sesuai sebanyak 45 atau sebesar 90%. Nah, mungkin segitu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.